Bismillahirrahmanirrahim. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. Silakan Sari Tilawah. Silakan Halif Fahani, Sari Tilawah. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai golongan jin dan manusia, bukankah sudah datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri? Mereka menyampaikan ayat-ayatku kepadamu dan memperingatkanmu tentang pertemuan hari ini. Mereka menjawab, ya, kami menjadi saksi di atas diri kami sendiri. Tetapi mereka tertipu oleh kehidupan dunia, dan mereka telah menjadi saksi atas diri mereka sendiri, bahwa mereka adalah orang-orang kafir.
ذلك أن لم يكن ربك ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. Demikianlah para rasul diutus, karena Tuhanmu tidak akan membinasakan suatu negeri secara zalim, sedang penduduknya dalam keadaan lengah. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. Dan masing-masing orang ada tingkatannya dengan apa yang mereka kerjakan. Dan Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. Dan Tuhanmu Maha Karya, penuh rahmat. Jika Dia menghendaki, Dia akan memusnahkan kamu, dan setelah kamu musnah, akan diganti dengan yang Dia kehendaki. Sebagaimana Dia menjadikanmu dari keturunan golongan lain. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. Sesungguhnya apapun yang dijanjikan kepadamu pasti datang dan kamu tidak mampu menolaknya. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون والحمد لله رب العالمين. Katakanlah Muhammad, wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu. Aku pun berbuat demikian. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan memperoleh tempat terbaik di akhirat nanti. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Sang Surya, Mars Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Mars Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dipandu oleh Tim Paduan Suara Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dipersilakan. Dua melingkar
Bimbingan dan arahan dari Ayahanda Pimpinan Wilayah Muhammadiyah yang merupakan staf ahli Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sekaligus membuka acara Kajian Intensif Al-Islam Kemuhammadiyahan Angkatan keempat tahun 2021-2022. Kepada Bapak Profesor Dr. Ibrahim Gultom dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul di dalam satu majelis walaupun melalui Zoom meeting seperti yang sudah kita lakukan beberapa kegiatan yang lalu. Yang saya hormati pimpinan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, mulai dari tingkat rektor, WR, wabil khusus yang saya muliakan Ibu Dr. Nur Rahma Amini selaku Ketua LAK, BIN, dan
beserta stafnya. Dan yang paling kami banggakan anak-anak kami mahasiswa dari grup Fakultas Hukum yang mengikuti kajian intensif Al-Islam Kemuhammadiyahan angkatan keempat yang dilaksanakan pada hari ini. Perlu kami sampaikan kepada anak-anak kami sekalian, program QIAM ini merupakan program kegiatan tahunan yang dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan ini wajib diberikan kepada seluruh mahasiswa tahun pertama, mahasiswa baru. Untuk tahun ini kita sudah melaksanakan yang keempat, ya, jadi angkatan yang keempat. Perlu kami sampaikan kepada anak-anak kami sekalian, nah, kenapa mahasiswa UMSU wajib mengikuti QIAM ini? Tentu sebagai universitas yang pemiliknya adalah Muhammadiyah, tentu berkewajiban untuk memperkenalkan kepada mahasiswa baru apa itu Muhammadiyah. Nah, mungkin barangkali banyak info-info yang bisa saja info miring terhadap Muhammadiyah selama ini, maka sebelum kalian lebih jauh menimba ilmu di perguruan tinggi Muhammadiyah, tentu kami perkenalkan dulu kepada kalian seluruh anak-anak kami apa itu Muhammadiyah. Jadi di dalam kajian intensif Al-Islam Kemuhammadiyahan ini, atau yang disingkat dengan QIAM ini, kalian nanti akan memperoleh sejarah Muhammadiyah itu sendiri. Yang sejak dari dulu Muhammadiyah dikenal dan juga punya saham dalam hal merebut kemerdekaan Indonesia. Bahkan setelah itu pun Muhammadiyah tetap berkiprah, terutama dia bergerak di perguruan tinggi, sekolah-sekolah, sekolah SD kita, sekolah SMP dan SMA ribuan di seluruh Indonesia. Perguruan tinggi malah sudah mencapai 174. Universitas Muhammadiyah adalah salah satu universitas yang terakreditasi A di luar Pulau Jawa. Ini juga merupakan satu kebanggaan bagi kita, termasuk anak-anak kami sekalian, yang tidak salah lagi memilih UMSU menjadi tempat menimba ilmu, mencari kompetensi yang siap nanti di tengah-tengah masyarakat bersaing dengan teman-teman yang lain. QIAM ini diberikan kepada kalian anak kami sekalian merupakan kompetensi tambahan. Namun demikian, walaupun dikatakan kompetensi tambahan di luar prodi jurusan kalian, nah, tetapi ini harus serius dilaksanakan. Jadi dengan QIAM ini kalian nanti akan ditentukan apakah lulus atau tidak. Setelah itu baru nanti para mentor kita, instruktur kita itu akan memberikan dari materi yang satu dengan materi yang lain. Nah, jadi materi ini kalian nanti akan memiliki kompetensi, nah, terutama tadi saya katakan memperkenalkan sejarah Muhammadiyah itu, betapa memang sejak dari dulu itu sudah punya saham dalam hal merebut dan mempertahankan Indonesia. Nah, banyak tokoh-tokoh Muhammadiyah yang juga ikut serta berpartisipasi memberikan sumbangsi dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Terutama Jenderal Sudirman, kalian juga kenal bahwa beliau adalah pemuda Muhammadiyah dulu, Hizbul Watan,
tidak ada yang kenal dengan beliau. Yang kedua adalah berkaitan dia dengan pembelajaran sholat, ya. Dan sholat sehari-hari, sholat ya jenazah dan lain-lain sebagainya. Walaupun kalian bukan di Fakultas Agama, dan juga nanti generasi berikutnya di angkatan berikutnya mungkin dia adalah Fakultas Teknik, tetapi ini harus wajib diperkenalkan. Kalian tamat nanti dari UMSU, tidak ada alasan kalian tidak bisa lagi untuk jadi imam di masjid, di rumah tangga. Tidak alasan lagi kalian tidak punya kompetensi untuk menyelesaikan fardu kifayah. Banyak sekali keluarga ketika orang tuanya meninggal, anaknya tak mampu untuk melaksanakan fardu kifayah. Inilah ciri-ciri kompetensi yang khas kami berikan kepada kalian. Di samping kompetensi sesuai dengan jurusan yang kalian miliki. Jika dia jurusan Fakultas Hukum, jurusan hukum, maka keahliannya adalah hukum. Tetapi dia memiliki kompetensi khas yang diberikan UMSU kepada mahasiswanya. Demikian juga dengan fakultas yang lain, pertanian, teknik, dan lain sebagainya. Jadi ini khas kompetensi yang diberikan kepada kalian sebagai ciri khas. Nah, bahwa memang berguru di UMSU itu, belajar di UMSU itu ada kekhasnya, paling tidak walaupun itu sederhana, tetapi itulah oleh-oleh ataupun sebagai pegangan hidup kalian yang kalian kenang dari kami belajar di UMSU ini. Selanjutnya, anak-anak sekalian, di Kiam ini juga diberikan semacam filsafat etika, bagaimana cara berinteraksi dengan orang lain berbasis sunnah, ya, menurut Rasulullah, bagaimana adab terhadap orang tua, sesama manusia, guru, ustadz, sesama teman, apalagi di dalam beretika jika terjadi proses belajar-belajar dan juga interaksi di kampus. Istilahnya anak-anakku sekalian, jika kalian nanti bertatap muka nanti di UMSU, tentu etika itu sudah harus kalian terapkan di dalam kampus. Kalaupun kalian nanti keluar dari kampus, ciri-ciri bahwa kalian adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah harus nampak dibandingkan dengan mahasiswa yang lain. Nah, umpamanya kalian jalan tengah jalan berbarengan dengan mahasiswa yang lain, tak perlu saya sebutkan dari asal mana mahasiswanya. Dari cara kalian berpakaian, dari cara kalian memandang, dari cara kalian menyapa, orang pasti tahu, oh ini adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah. Inilah yang kami tekankan kepada kalian supaya Kiam ini tetap diikuti dengan serius. Dengan Kiam ini nanti kalian akan dikelompokkan dan ketemu dengan instrukturnya masing-masing, dan ini semua akan diberikan sertifikat. Jadi tanpa kalian lulus nanti ini tentu akan mempengaruhi terhadap kelulusan kalian di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Oleh karena itu kami berharap supaya seluruh peserta supaya sungguh-sungguh untuk mengikuti kegiatan ini. Yang terakhir, terima kasih banyak kepada panitia yang telah mengundang kami untuk memberikan pengarahan sekaligus membuka acara kajian intensif Al-Islam Kemuhammadiyaan ini, angkatan yang keempat ini. Mudah-mudahan sukses dalam pelaksanaannya dan juga pada angkatan-angkatan berikutnya.
Oleh karena itu, dengan seraya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kajian intensif Al-Islam Kemuhammadiyahan angkatan keempat yang kita laksanakan pada hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim secara resmi saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan berkas peserta kajian intensif Al-Islam dan Kemuhammadiyahan Angkatan keempat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dari Ayahanda Pimpinan Wilayah Muhammadiyah yang merupakan staf ahli rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Profesor Dr. Ibrahim Gultom, kepada Ketua Al-Islam dan Kemuhammadiyahan Ibu Dr. Nurrahma Amini MAG, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Universitas menyerahkan berkas kepada Ibu selaku pelaksana dari QIAM ini. Kami mendoakan pelaksanaan daripada QIAM ini dapat sukses bukan saja pada angkatan sekarang tetapi juga pada angkatan-angkatan berikutnya. Terima kasih. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, amanah yang diberikan kepada Badan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan untuk mengelola kajian intensif Al-Islam Kemuhammadiyahan angkatan keempat siap kami laksanakan. Berjumlah 300 orang mahasiswa dari Fakultas Hukum siap kami kader untuk menjadi kader persyarikatan, kader agama, kader bangsa, dan kader dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara pembukaan kita pada pagi hari ini. Dengan lafaz hamdalah, acara ini kami akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa. Wabarakatuh.
Wah, Bang Edi lebih kuat itu suaranya dari kantor BIM, luar biasa. Baik, hari ini suasananya agak berbeda, kan begitu kan? Suasananya agak berbeda karena memang ya harapannya apalagi kan ini kita mahasiswanya berasal dari Fakultas Hukum. Fakultas Hukum akreditasinya A, kan begitu. Luar biasa, tepuk tangan lo untuk apa namanya peserta kita dari Fakultas Hukum pada kesempatan kali ini. Semoga menjadi penegak hukum yang baik ya, tidak saja secara dunia tapi dengan akhirat. Sama-sama yang kita hormati pada kesempatan kali ini ada ayahanda kita Bapak Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Profesor Ibrahim Gultom yang sama berada sama kita tadi. Kemudian yang sama kita hormati juga Ibunda Ketua Badan Al-Islam Muhammadiyahan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Ibunda Dr. Nur Rahma Amini MAG. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu dari dekanat dan juga tadi lupa satu Bapak Kabimawa ya, Bapak Radiman yang berhadir juga pada kesempatan Zoom meeting ini, serta ya Bapak Ibu instruktur serta adik-adik kami ko-instruktur yang berhadir pada kesempatan kali ini. Baik, seperti biasa sebelum kita menyampaikan materi nanti akan masuk ke breakout ke ruangan masing-masing. Ya, kita ta'aruf dulu, perkenalan dulu ya. Pepatah kan mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka ta'aruf. Nah, kita kenalan dulu sama Bapak instruktur pada kesempatan kali ini yang nanti akan menyampaikan materi luar biasa. Ya, jadi kegiatan QIAM kita ini bukan kegiatan kaleng-kaleng gitu loh. Ya, kalau Mas Agus bilang itu, ya Mas Agus bilang mengatakan kegiatan kita bukan kegiatan kaleng-kaleng gitu, yang sudah menghebohkan dunia perkaderan bahkan ya, dunia perkaderan di Muhammadiyah itu sendiri. Baik, sebelum kita karena sampainya dari tadi udah duduk saja, coba saya fokus dulu, masih fokus tidak? Coba angkat tangan kanannya untuk peserta QIAM dan kakak-kakak instruktur. Coba angkat tangan kanannya. Oke, silakan seluruh peserta angkat tangannya. Masih fokus tidak ya? Oke, baik, angkat tangan kanannya. Oke, tangan kirinya. Ya, tangan kirinya, ya, luar biasa. Baik, silakan fokus, lakukan apa yang saya sampaikan, ya, yang saya sampaikan, apa yang saya ucapkan. Oke, lakukan. Baik, silakan pegang matanya. Ya, pegang matanya, baik. Silakan pegang hidungnya. Ya, pegang hidungnya. Ya, silakan pegang mulutnya, ya, pegang mulutnya. Iya, sebagian masih ada yang belum fokus gitu ya, bingung mana kepala, bingung ya. Udah sarapan semua, coba. Udah sarapan kan? Nah, baik. Sekarang kita akan ta'aruf, perkenalan dengan Bapak Ibu instruktur yang luar biasa hari ini yang akan menyampaikan materi ya. Nanti kita akan menyapa ya Bapak Ibu kita ya, ada kurang lebih ada 10 ya. Karena nanti kita akan bagikan kloter itu sesuai dengan 10. Nanti kita akan sapa, nanti kita dengarkan suaranya. Apakah sudah bergabung dengan kita atau belum? Oke. Baik, yang pertama kita lihat slide-nya. Oke, agak loading sedikit, ya nggak apa-apa. Jadi kita ada, tadi saya bilang ya, saya sebutkan, ada mulai dari kloter 31 sampai kloter 40. Dan kami harapkan, kami ingatkan ya, watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Saling mengingatkan terus kepada kita supaya bagi yang sudah masuk ya ke virtual meeting kita ini untuk mengganti profilnya sesuai dengan kloter masing-masing. Ya, yang berada di kloter 31 silakan kloter diganti dengan kloter 31, yang kloter 32, 33 sampai kloter ke-40. Nah, itu dia. Oke, yang pertama kita akan perkenalkan, tadi sudah ya, sebagai Master of Training kita itu ada Ibunda Dr. Nur Rahma Amini MAG yang tadi ya, yang serah terima tadi pertama dengan Bapak dari pihak universitas, kemudian tadi dari pihak instruktur Master of Training kita. Nah, jadi Master of Training kita itu ada Bu Dr. Nur Rahma Amini MAG sebagai penanggung jawab ya, penanggung jawab juga kegiatan kita bersama dengan Bapak Kabimawa pada kegiatan kita kali ini. Nah,
Nah, itu dia. Kemudian yang tadi ya, tadi sudah selanjutnya kita akan kenalkan juga beberapa dosen juga yang pada kesempatan kali ini hadir. Oke, kita lihat yang pertama, kita sapa dulu, semoga sudah masuk. Ah ini, lihat ya, tampan-tampan, cantik-cantik, gagah-gagah, ganteng-ganteng, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu kita yang akan insya Allah akan memberikan motivasi kepada kita. Oke, baik. Sambil apa namanya kita nunggu, lihat ya, ada yang mungkin familiar di kalangan kita. Oh, wajahnya bapak ini gitu ya. Kemudian ternyata ini dia bapak-bapak kita yang nanti akan memberikan pencerahan kepada kita ya. Jangan segan-segan, tanya saja ketika ada waktunya, kan begitu, ketika menyampaikan materi. Baik, kita kenalkan yang pertama tadi. Yang pertama kita lihat slide-nya. Yang pertama tadi ada Ibunda Dr. Nurrahma Amini MAG, merupakan Ketua Badan Al-Islam Kemuhammadiyahan UMSU, fungsionaris dari pimpinan wilayah Asia Sumatera Utara, Master of Training Qiyam, dan dosen Al-Islam Kemudian Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik UMSU. Oke, tadi yang bersama dengan kita. Next, kita lihat siapa yang kedua. Ini dia, kita sapa dulu. Ada Ibunda Rasta Kurniawati Borupinem MA yang merupakan Sekretaris Badan Al-Islam Kemuhammadiyahan UMSU dan juga fungsionaris dari pimpinan wilayah Asia Sumatera Utara dan dosen Al-Islam Kemuhammadiyahan Fakultas Hukum UMSU. Oke, nanti peserta akan jumpa juga dengan Ibunda Rasta Kurniawati Borupinem ya. Kita sapa dulu Ibunda Rasta. Sudah masuk belum? Assalamualaikum Bu Rasta. Wah, mungkin apa namanya? Mungkin sedang apa? Kita sapa sekali lagi. Assalamualaikum Bu Rasta. Oke, kita coba teks sekali lagi. Assalamualaikum Bu Rasta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih Bu. Ya, tetes lagi suaranya Bu. Assalamualaikum Bu. Mic-nya Bu, mic-nya dibuka Bu, mic-nya dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu ya, terima kasih Bu Rasta. Baik, kita selanjutnya beralih. Ini luar biasa ini, ya luar biasa. Ada Bapak Dr. Junaidi MSI, ya, yang merupakan Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara dan juga fungsionaris dari pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara, tim BIM UMSU dan dosen Al-Islam Kemudian Fakultas Teknik UMSU. Bagi adik-adik, ya bagi anak-anak kami yang mungkin ingin bagaimana kita bisa menjadi seorang public speaking yang baik, beliau juga sebagai mentor dalam public speaking. Mau belajar tahsin Quran, beliau juga punya bukunya tentang tahsin Al-Quran. Ketika mau mau bagaimana mempublish karya tulis Anda ke media cetak, beliau juga suhunya gitu. Baik, kita sapa dulu Bapak kita, Bapak Dr. Junaidi MSI. Assalamualaikum Pak Junaidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Sarhan. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, baik, terima kasih. Sehat Pak ya. Baik, next kita selanjutnya ke slide selanjutnya kita akan perkenalkan siapa ya. Oke, baik. Ini dia. Ayahanda kita, ya guru kita, tentor kita yang selalu memberikan motivasi bagi kita. Ya, makin tua makin jadi. Oke, Bapak. Merupakan Bapak Dr. Andes Haji Ma'ruf MM yang merupakan Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Medan Perjuangan dan dosen Al-Islam Kemudian Fakultas Ekonomi UMSU. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Ma'ruf. Sehat Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kita semua, insya Allah. Sehat-sehat selalu Pak Ma'ruf. Terus mencerahkan kita, memberi wejangan yang baik kepada kita. Baik, karena yang muda yang tua gitu untuk membimbing gitu, menyemangat kita. Terima kasih Pak Ma'ruf. Sehat selalu. Next, selanjutnya kita akan lihat kloter selanjutnya. Ini
Bapak Faizal Lubis SAGMA yang merupakan Sekretaris Majelis Pustaka dan Informasi MPI PDM Kota Medan, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Medan, dan dosen Al-Islam Kemuhamadiyahan Fakultas Hukum UMSU. Nanti adik-adik peserta qiyam insya Allah akan berjumpa dengan beliau ketika Anda ingin belajar tentang Al-Islam Kemuhamadiyahan. Nah itu dia. Baik, kita sapa ayahanda kita, Bapak Faizal Lubis SAGMA. Assalamualaikum Buya, sehat Buya? Dibuka mic-nya Buya, dibuka mic-nya Buya. Mic-nya belum kedengaran Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat Buya? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah khair, sehat selalu Buya. Terima kasih. Next selanjutnya. Kita lihat di kloter selanjutnya. Dibuka balik lagi. Nur Sakinah MA yang merupakan fungsionaris dari Aisyah Percut Seituan dan dosen Al-Islam Kemuhamadiyahan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan UMSU. Kita sapa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur Sakinah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat Bunda. Alhamdulillah Pak Sarhan. Terima kasih Bu Nur Sakinah. Baik, kita akan ke slide selanjutnya. Siapa ya? Kan begitu kan? Ini dia. Bapak Selamat Pohan MA yang merupakan Ketua Lembaga Dakwah Khusus LDK Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara dan dosen Al-Islam Kemuhamadiyahan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik UMSU. Kita sapa bersama. Assalamualaikum Pak Selamat Pohan. Sehat Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Sarhan, Ustaz Sarhan. Tetap. Oke, makasih. Terima kasih Pak. Ya, live dari kampus ya, dari FAI nampaknya. Terima kasih Bapak. Ya. Sehat selalu Pak. Kita lihat. Ini luar biasa. Ada Bapak Muhammad Ihsan MHI MH, ya beliau dapat double degree nih, ya beliau menyelesaikan MHI-nya itu dari YIN Sumatera Utara, sekarang UIN, kemudian menyelesaikan MH-nya dari Universitas Sumatera Utara, yang merupakan ketua, ya dulu ya fungsionaris ya, sekarang berada di pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Medan. Ya, maaf belum diedit tuh Pak Isan, jangan marah Pak Isan, lupa mengeditnya. Yang merupakan dosen juga Al-Islam Kemuhamadiyahan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan UMSU. Kita sapa bersama. Assalamualaikum Pak Isan, sehat Pak Isan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Oke, baik, mahasiswa UMSU, khusus Fakultas Hukum, kita pilihkan ini khusus yang punya gelar 2 ini, double degree. Nanti bisa cari-cari informasi dengan beliau, bagaimana sih dapat bisa double degree seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ihsan. Next, selanjutnya kita, ini ada yang paling paling muda di antara kita. Ini namanya instruktur muda kita, ya, alumni dari Fakultas Agama Islam, tapi ketika punya kompetensi dan punya komitmen yang baik, baik itu secara intelektual dan juga komitmen yang baik tentang keilmuan, maka kita akan rekrut. Kita sudah mempersiapkan, ya. Jadi sebelum patah sebatang itu kita sudah siapkan bibit-bibit unggulnya, kan begitu. Kita sapa. Yang pertama ya ada Bapak Muhammad Ridho SPD yang merupakan Sekretaris Bidang Organisasi Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Sergai dan juga dulu sempat menjadi Kabid TKK PKIMM FAI UMSU dan Sekretaris Bidang Dakwah dan Pengkajian Agama Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah Kampung Dadap. Ya nampaknya beliau sedang terkendala kejaringan kan begitu ya. Atau Pak Ridho sudah bergabung, coba angkat tangannya Pak Ridho. Karena mungkin belum mengganti namanya gitu ya. Belum tampil mungkin di antara kita. Oke, baik. Oke, baik, kita next selanjutnya. Siapa ya? Ini kita datangkan jauh-jauh. Dari senyumnya luar biasa itu. Udah bersedekah pagi ini ya. Tabassamu kali auhafawas sedekah. Ya, yang merupakan Bapak Faisal Amri Al-Azhari STHI MAG, merupakan Wakil Sekretaris Majelis Tarjih Pimpinan Daerah Muhammadiyah Langkat, Tim BIM UMSU, dan dosen AIKA Faperta UMSU. Jadi adik-adik kalau nanti mau belajar tahsin Quran, ya boleh dengan Pak Faisal Amri, ya Al-Azhari. Kita datangkan jauh-jauh dari Kairo bukan ya, dari Langkat. Baik, kita sapa. Assalamualaikum Pak Faisal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Sarhan.
yang Oke. ganteng. Oke, nanti urusan mentoring beliau koordinatornya, kan begitu. Karena setelah Qiyam ini kita ada kegiatan mentoring. Next, selanjutnya kita perkenalkan siapa? Ya, nggak apa-apa lah. Memperkenalkan diri sendiri kan gitu ya. Nama saya Said Ahmad Sarhan Lubis MHI ya. Wakil Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Teladan, Wakil Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Medan, tim BIM UMSU dan dosen Al-Islam kemudian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah itu dia bapak-bapak, ibu-ibu kita yang luar biasa. Ya, wajahnya sudah mempersiapkan diri loh dari semalam untuk memberikan pencerahan kepada kita semua. Baik, selanjutnya setelah kita ta'aruf, mungkin kita lihat dari sini banyak yang mungkin saya lihat wajah-wajahnya sering main Mobile Legend ya. Ya, Mobile Legend, main PUBG ataupun main game online. Setiap permainan, di setiap kegiatan pasti ada aturan mainnya, ada rule of the game-nya. Maka kita akan masuk ke materi pertama tentang kontrak belajar, apa saja yang harus Anda lakukan dan apa yang tidak boleh Anda lakukan selama kegiatan Qiyam ini. Ya, agar kita bisa masuk ke fase selanjutnya. Ya, jangan malah tertinggal ataupun maaf cakap ya nauzubillah min zalik tak lulus pada kegiatan Qiyam kita kali ini. Jadi kegiatan Qiyam ini ada lulus dan tak lulusnya juga. Maka harapannya ikuti aturan mainnya. Apa saja aturan mainnya? Mari kita saksikan bersama. Kontrak belajar silakan Bang Jimmy. Nah, ini panitia luar biasa ini ya. Kalau mungkin bisa divideokan mengarahkan ke panitia, nanti besok kita akan lihat panitia-panitia luar biasa dari Bimawa, dari BIM yang setiap stay ya ketika Qiyam kita hari ini. Baik, yang pertama kita lihat tata tertib Qiyam mahasiswa-mahasiswi UMSU ya, Sabtu Ahad 30-31 Oktober 2021, tanggal 23-24 Rabiul Awal 1443 Hijriah. Ya, nama kegiatan ini Qiyam, sudah jelas. Kemudian poin yang kedua, peserta wajib mengikuti Qiyam aktif. Ya, kenapa seperti itu? Karena setiap sesi kegiatan Anda harus ikut dan harus on cam. Selama kita Zoom, ya, selama kita Zoom harus on cam, harus mengaktifkan kamera. Nanti akan diingatkan kepada Anda, kepada peserta, bagi yang tidak bisa mengaktifkan kameranya, itu ada teguran bisa 3 kali. Kalau tidak diaktifkan juga tanpa alasan yang dibenarkan, maka ya mohon maaf, kita akan keluarkan. Ya, baik itu dia dari yang diarahkan oleh kakak-kakak ko-instruktur. Jadi di sini ada sebutannya koin ya. Koin itu ko-instruktur yang akan terus memantau Anda, menilai Anda bersama dengan tim instruktur. Baik, yang ketiga, ini sudah jelas ya, harus memiliki paket data dan koneksi internet. Kenapa? Zoom kita dari tadi sampai nanti kita mengirimkan penugasan, bahkan esok sampai kita penutupan, itu semua berkaitan dengan ya koneksi internet. Ya, maka silakanlah ya cari-cari atau siapkan kuota Anda. Kemudian mungkin ada yang mencari wifi gratis, silakan. Tapi saya berikan luar biasa, mungkin ada di sini yang sampai rela ikut Qiyam itu sampai berpindah kampung untuk mencari sinyal, ataupun harus keluar ke pantai harus mencari sinyal. Karena mungkin di sini ada juga yang mungkin yang tinggal di beberapa daerah pesisir pantai gitu ya, ataupun beberapa pedalaman, demi ikut Qiyam, demi niat yang membahagiakan orang tua, lulus di Fakultas Hukum UMSU, harus berusaha gitu, karena ini fase awal paling penting. Saya ucapkan terima kasih, saya beri aplaus untuk Anda yang berusaha untuk mencari sinyal gitu ya. Tapi kalau yang sedang dalam perjalanan, ya kami minta, bahkan sudah diarahkan untuk berhenti dulu, ya ikuti Zoom meetingnya dulu gitu. Ikuti kegiatan ini, karena kegiatan Qiyam ini gak bisa sambilan. Ya, gak bisa sambilan, Anda ikuti. Ya, mulai dari awal semuanya gitu, semuanya dia harus diikuti. Nah, maka bagi yang masih ada di jalan, untuk segera sampai ke tujuan, untuk berhenti. Kalau memang tak bisa ikut Qiyam kesempatan kali ini, ikuti kloter selanjutnya. Atau mungkin maaf ya, tahun depan, kan begitu. Jadi memang ini kegiatan yang memang kita fokuskan untuk soft skills kita, kan begitu, untuk soft skill kita. Baik, selanjutnya ruangan yang kondusif ya, sedapat mungkin ruangannya kondusif lah. Ya, jangan pula nanti ada yang di situ berlewat-lewatan yang maaf cakap tampilannya tidak sesuai dengan
yang kita harapkan gitu ya, ataupun ada suara-suara yang apa namanya yang kurang pas didengar ketika ada tanya jawab begitu ya. Oke, jadi kalau bisa ruangannya yang kondusif lah. Kemudian apalagi yang kelima, join di semua sesi ya, join di semua sesi. Alhamdulillah kita sudah masuk ke Zoom tadi sampai sekarang ya, bahkan nanti ada absensi di masing-masing materi itu ya. Kemudian yang keenam, ini paling penting sudah diingatkan dan kami ingatkan nanti ketika breakout panitia tidak akan memberikan atau memasukkan Anda ke kloter Anda masing-masing kalau Anda belum mengganti namanya sesuai dengan yang diarahkan oleh panitia. Apalagi kan mahasiswa hukum ini, ya mahasiswa hukum itu harus taat hukum, tahu aturan mainnya gitu. Ya, hukum itu dibuat untuk apa? Bukan untuk dilanggar gitu ya. Kita sering dengar ada hukum dibuat untuk dilanggar, tidak. Hukum dibuat untuk memberikan keselamatan dan jaminan hidup bagi kita. Maka ikuti aturan mainnya, ya. Menuliskan profil nama pada tampilan Zoom sesuai dengan nama kloter, nomor kloter juga nama lengkap. Contohnya 34 Eko. Jika format penulisan profil ini tidak diikuti, maka host dan co-host kegiatan tidak mengizinkan Anda memasuki Zoom meeting Qiyam. Dan dilarang keras keluar masuk Zoom meeting kolosal, Zoom meeting room. Nah itu ya. Baik, selanjutnya poin ke-7. Peserta wajib mengisi absensi di setiap sesi. Absensi sholat fardu, absensi sholat qiyamul lail tahajud, sesuai waktu ditentukan oleh instruktur dan panitia pelaksana. Jadi jangan nanti absennya mana? Absennya sebagai penggantian adalah penugasan Anda. Nanti akan diarahkan oleh kakak-kakak instruktur. Ya kakak-kakak instruktur maksudnya, kapan waktu Anda mengirimkan penugasan. Ataupun sudah dapat gambaran dari angkatan-angkatan sebelumnya gitu. Angkatan 1, angkatan 2, angkatan 3 gitu ya. Bagaimana konsep pelaksanaan qiyam kita ini. Selanjutnya, ke-8, peserta wajib mengaktifkan video selama acara. Jadi selama kita Zoom aktif gitu ya. Tapi jangan pula nanti ya menampilkan hal-hal yang menyeleneh gitu ya. Yang tidak sesuai dengan susila, nanti kita akan bahas ya di poin ke-10. Poin ke-9, peserta wajib berpakaian rapi, ya tidak menggunakan baju kaos. Kami ingatkan di sini ya bagi Anda, bagi peserta qiyam yang masih menggunakan kaos segera ganti pakai kemeja, ya pakai kemeja supaya rapi. Jadi nanti akan ditegur ya. Ini teguran pertama. Teguran pertama bagi peserta khususnya yang laki-laki yang masih menggunakan kaos segera ganti pakai baju kemeja atau baju koko, terserah ya. Itu dia. Jadi bersih dan menutup aurat. Bagi peserta wanita wajib menggunakan jilbab ya. Hijab yang labuh tidak diselempangkan ya. Jadi itu sudah paham poin ke-9. Kemudian yang ke-10, peserta dilarang keras merokok. Selama pelaksanaan qiyam daring 2021 dan menampilkan hal-hal yang bertentangan dengan norma kesopanan dan kesusilaan. Jadi misalnya mau izin ke kamar mandi, izin pun itu harus izin ketika ketika Zoom, ketika kita menyampaikan materi nanti yang disampaikan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu instruktur, chat kakaknya gitu, Kak izin ya mau ke kamar mandi, boleh silakan. Tapi kamera tetap on, tapi jangan dibawa handphonenya atau kameranya kamar mandi. Itu yang salah gitu ya. Itu yang salah. Kamera tetap on, tapi jangan dibawa kameranya itu kamar mandi. Kalau kedapatan seperti itu, melanggar kesopanan, melanggar nilai-nilai kesusilaan, maka itu dia, makanya kami buat merah itu. Langsung dikeluarkan dari Zoom meeting dan dinyatakan gagal dan wajib mengulangi qiyam tahun depan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak universitas. Aduh sayanglah ya bagi Anda mungkin yang ada masalah di poin 10 ini. Ketika didapati langsung dikeluarkan, sudah diberi peringatan, nanti akan langsung, ya maaf cakap ya, harus mengulangi qiyam lagi tahun depan. Kan sayang. Itu dia. Baik. Selanjutnya poin ke-11. Ya, poin ke-11. Ini dia. Peserta qiyam wajib mengerjakan tugas. Mendengarkan dengan baik pemaparan dari instruktur dan mencatat hal-hal yang dianggap penting. Mendownload materi dan menonton video yang berkaitan dengan materi. Nanti ada video tentang kemuhammadiyahan, silakan ditonton. Nanti ada video tentang toharoh, bersuci, ya nanti ditonton, dilihat. Kemudian video tentang ibadah dilihat, fardu kifayah dilihat. Ya, jadi jangan hanya dianggap angin lalu saja, dilihat karena penugasan Anda ada di situ gitu.
Nah, terkadang ada juga nanti instruktur yang improvisasi, mereka bertanya gitu ketika di Zoom. Apa yang harus begini? Anda kelabakan gitu. Nah, nanti akan dijelaskan oleh Bapak instruktur dan Ibu instruktur kita. Meresume materi, mengumpulkan semua penugasan ya. Sholat zuhur materi 2 ya. Sholat asar materi 3. Sholat maghrib materi 4. Sholat isya ini keunggulan kita ya. Materi 5 tautan video YouTube dan Instagram. Maka Anda sudah diarahkan, kakak koin juga jangan lupa untuk mengirimkan ya contoh video dengan golden habit yang angkatan yang lalu, biar mereka mempersiapkan dari sekarang. Ya. Jadi akun YouTube Anda itu bisa digunakan untuk kebaikan gitu ya. Nah, jadi tidak itu saja, bisa berkesinambungan. Ya, itu dia. Karena nanti ke depannya akun YouTube Anda akan diaktifkan. Ya, diaktifkan. Kalau tidak salah semester berapa Bang Ari kita mulai KKN? Semester 7 atau 5 ya KKN? Semester 7. Nah, semester 7 itu ada KKN yang nanti video kegiatan Anda akan diupload di situ. Kan begitu. Oke, sholat tahajud. Nah, ini dia sholat tahajud. Nanti ada sholat tahajud. Bukan berarti ketika Anda sholat direkam harus on cam, tidak. Ya, kita tidak. Ada nanti voice note. Ya, Anda harus langsung tadarus Quran, bacakan Quran yang nanti disiapkan oleh panitia. Jadi langsung itu harus dibaca pada saat itu. Nah, kemudian sholat subuh, direct message ya, kesimpulan Fathul Qulub. Ya, nanti akan dijelaskan apa itu Fathul Qulub. Silakan ditanya nanti kepada kakak-kakak koinstruktur yang akan dijelaskan. Ini, kemudian menyampaikan pendapat dan pertanyaan dengan kalimat yang baik dan sopan dan tidak merendahkan orang lain. Nah, itu paling jelas ya. Oke, baik. Selanjutnya poin ke-12. Bagi peserta qiyam yang tidak mengerjakan, nah ini starting poinnya ya. Makanya kami bold ini, yang tidak mengerjakan, tidak mengumpulkan, atau tidak lengkap dalam penugasan, maka akan dinyatakan gagal dan wajib mengulangi qiyam oleh pihak universitas. Nah, itu dia. Oke, baik, kemudian kepada kakak ya kami harap selesaikan dulu materi-materi kita kali ini. Baik, selanjutnya yang ke-13, seluruh peserta dan panitia wajib melaksanakan sholat fardu dan sholat qiyamul lail di kediaman masing-masing. Ya, silakan di masjid boleh, tapi dengan menjaga prokes, kan begitu kan? Ya, kondisi kalaupun di rumah silakan, tapi terbaik bagi laki-laki itu sholatlah ke masjid, tapi tetap dengan prokes yang ketat, gitu ya. Kemudian yang ke-14, peserta dilarang keras mengganggu kelancaran kegiatan qiyam baik pada setiap sesi acara. Ya, kemudian 15, audiens wajib mematikan atau memute-kan mic masing-masing saat instruktur memberikan pemaparan. Ya, Ketua Badan Al-Islam Muhammadiyah BIM UMSU Master of Training Qiyam, ya Ibunda Dr. Nurrahma Amini MAG. Nah, jadi aturan main kita selama kegiatan qiyam kita hari ini, jadi semoga bisa dipahami ya supaya kita lulus semua ya, calon-calon penghuni surga ini nampak-nampak ya dari wajah-wajahnya, kan begitu kan, ada yang senyum ya, ada mungkin yang ya di hari Sabtu ini mungkin Pak biasanya kami weekend jalan-jalan, tapi bisa memilih untuk di sini gitu ya, berkumpul dengan orang-orang yang baik, menuntut ilmu, kan begitu kan, memperbaiki diri kita supaya lebih baik lagi. Nah, itu dia. Baik, itu aturan main kita selama kita hari ini, kegiatan kita hari ini. Maka setelah ini kita akan segera ya break out, ya akan siap-siap untuk masuk ke ruangan masing-masing, ke room masing-masing. Tapi kami ingatkan sekali lagi, sesuai dengan nama profil kloternya, silahkan ya. Jadi kloter 31 sampai 40 ubah namanya sesuai dengan kloternya masing-masing. Oke, kita tanya dulu sedikit ke panitia kita yang luar biasa. Sudah bisa kira-kira Mas Agus? Oke, kita lihat tampilannya. Bagi yang sudah ada tampilan breakoutnya di sana, silakan masuk sesuai dengan kloternya. Jangan salah masuk kamar. Nah, itu ya. Itu ada tampilannya. Silakan masuk sesuai dengan kloternya masing-masing. Ya. Sesuai dengan kloternya masing-masing. 31 31, 32 32 sampai 40. Jangan salah kamar. Oke? Nah, itu dia. Baik, demikian ya. Karena pun saya akan masuk nanti ke kloter 34, kan begitu ya. Nah, jadi silakan sesuai dengan kloternya. Yang belum mengganti namanya, ya mohon maaf, kita akan tinggalkan di main Zoom ya, main utama, Zoom utama.
nanti ya akan diingatkan gitu supaya mengganti profilnya. Oke, baik. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustaz masa hari di sini? Oh, sampai jam 12 saja. Kirain seharian. Saya sendiri lah. Halo Pak Ma'ruf. Oh. Assalamualaikum. Nah. Salam. Baik, Sal. Mana? Assalamualaikum Pak. Mohon bantuannya kepada seluruh peserta atau co-instruktur yang sudah jadi co-host, jangan menutup roomnya ya. Mohon bantuannya. Terima kasih. Enggak, aku kerjain deh. Siapa yang ngomong tadi? Limawa. Apa nanya? Mohon kerjasamanya untuk tidak men-set untuk close room ya, karena sudah saya buka, jadi mohon jangan di close room. Terima kasih. Bagi seluruh peserta, kami persilahkan untuk masuk ke breakout room-nya masing-masing ya, sesuai dengan nama yang sudah kita beri ya. Kode 31 berarti kloter 31, kloter 32 berarti 32 breakout-nya dan seterusnya. Kadang suka-sukanya dimasukkan, nggak dikasih tahu. Biasa tuh ke 5. Kami informasikan kembali kepada adik-adik peserta QIAM agar segera memasuki breakout room yang sudah kita sediakan karena acara di breakout room akan segera dimulai. Mohon bantuannya untuk segera masuk ke breakout room. Ya.
coba undang. Ya, silakan. Masih banyak ya yang belum masuk? Masih Bu, ada 6 orang sama Kak Dian 7 orang lagi Bu.